Ini ada tes corona, virus corona di Manokwari. Bapak masih panas. Saya normal. Normalnya berapa itu? 36,2 sampai 37. Saya normal 3. Iya. Apa Coba. berapa? Bisa diulang, saya mau foto, saya mau pakai foto, ya foto untuk foto. Oke, sip. Sangat kompetisi besar, memungkinkannya sangat besar. Oke. Saya nggak perlu menjelaskan lagi, teman-teman sudah mengatakan kayak gitu. Nah, apa yang kita kerjakan? Teman-teman lihat, ini foto apa? Kerumunan, Siapa? wartawan, torong tadi di sana. Ya. Kurang banyak. Kita berbicara. Oh, izin Bapak. Silakan. Gimana? Potensi besar tertular. Kalau ada satu. Dan saya lihat teman-teman ketika meliput pasti akan seperti ini. Sampai kapan teman-teman akan seperti ini? Sampai sadar Selamanya. Penyebab itu adalah corona. Nah, COVID ini sama-sama corona, maka ini yang ditemukan yang baru. Jadi virus corona itu sudah 160-an itu sudah ada. Sudah ada. Dan menyebabkan kemarin SARS ini yang banyak meninggal. Nah, sekarang dia bermutasi menjadi yang COVID-19. Ternyata sama juga, corona juga. Oke. Nah, bagaimana penyebarannya? Kalau MERS dulu sama juga corona menyebabkan penyakit MERS ini dulu dari unta, dulu kan dari unta ke manusia. Kalau SARS itu dari musang ke manusia. Kalau COVID diduga ditularkan dari ular dan kelelawar dan penularan dari manusia ke manusia. Perhatikan, lewat droplet. Lihat, lewat droplet. Ini kunci utama yang harus dipahami. Droplet bukan dari, dia tidak termasuk airborne disease, bukan penularan udara. Misalnya gini ya, kita sekarang ada di antara kita yang terkena ini sekarang. Kemudian kita posisikan seperti ini, dia menyebar, itu kemungkinan besar tidak. Tapi kalau langsung muncrat, iya. Jadi bukan dikategorikan sebagai penyebaran melalui udara. Kalau di udara dia kan selalu di udara. Kehirup langsung. Makanya kenapa yang disuruh maskeran itu adalah orang yang sakit, bukan orang yang sehat. Supaya dia tidak keluar. Karena droplet itu, jadi si virus itu sekali lagi ini jangan diberitakan. Siap. Ya, jangan diberitakan karena saya bukan kapasitas sebagai juru bicara, itu ingat teman-teman. Ya. Nah, saya kalau diberitakan nanti saya salah gitu. Saya hanya ingin membekali teman-teman sehingga teman-teman paham, oh bagaimana keadaannya, bagaimana teman-teman bisa menyelamatkan diri teman-teman sendiri dan teman-teman. Oke, dokter si virus ini memerlukan tempat untuk berkembang biak dan kebetulan dia itu berada tepat di saluran pernapasan di sini, hidung, sama juga dengan mata. Jadi air mata kita, air mata buaya ini juga bisa menyebabkan dan turun melalui mata. 3 ini pertanyaan teman. Nah, pertanyaannya, yang sering nyentuh hidung, nyentuh mata, itu siapa di kita? Tangan kita. Tangan kita. Orang lain bisa nyentuh hidung kita, droplet nyampe ke kita? Bisa, kalau kita batuk. Jadi kalau dia batuk langsung turun ke bawah. Tapi kalau dia bersin, dia lebih jauh. Makanya perlu etika batuk. Kalau berbatuk, Begini sangat. jangan begini. Kalau begini menggunakan tisu, tapi dibuang. Kalau begini nyentuh di sini, nanti pegang, nyentuh di sini, nanti pegang, itu tertular. Jadi proteksi utamakan membiasakan mencuci tangan pakai sabun sering mungkin, apalagi kalau kita berhubungan dengan mulut, dengan hidung, dengan mata. Karena kita nggak tahu. Dulu kita orang asing yang kita awasi. Sekarang orang lokal yang sudah menjadi penular. Kita nggak tahu. Ya, oke. Ini kita lanjut lagi. Nah, berapa masa inkubasi?
Inkubasi itu corona adalah 2 sampai 14 hari. Masa inkubasi ini, jadi masa inkubasi ini maksudnya adalah ketika virus masuk dalam tubuh kita sampai dia muncul gejala. Jadi orang terkena virus dia langsung muncul gejala. Nah, di masa inkubasinya ini 2 sampai 14. Jadi kalau ingin tahu Bapak telah berhubungan dengan orang, contoh gini, Bapak sekarang sakit ya, contoh ini Pak, sakit. Kalau virus positif, maka kami akan menanyakan kapan mulai gejala awal Bapak temui. 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu kami akan tarik. 2 hari yang lalu ditambah 2 hari, 11 sampai 12 hari, Bapak pernah berhubungan dengan siapa saja. Maka ketahuan Bapak akan tertular di mana. Dan akan ketahuan Bapak telah menularkan kepada siapa. Nah, inilah tim salah satunya untuk menelusuri, untuk men-tracking kasus itu. Jadi, kalau 2 sampai 14 hari mulai masuk sampai muncul gejala. Ya. Kemudian, nah, siapa yang paling terkena? Ternyata, Bapak Ibu, karena ini virus bukan bakteri, virus, kebugaran tubuh, antibodi tubuh sangat berperan. Orang yang lansia tua, 70 tahun ke atas itu lebih rentan. Karena dia antibodinya orang bagus. Orang yang lagi penyakit seperti diabetes, sakit jantung, dia lebih rentan. Ya, rentan artinya dia akan lebih cepat kena dan juga bisa menyebabkan nanti penyakit berat seperti itu ya. Nah, ini yang memiliki penyakit pneumonia saluran nafasan. Ini adalah orang yang paling berisiko. Tapi kita berisiko? Iya. Apa kita berisiko? Iya. Oke. Nah, apakah sudah ada yang sembuh dari corona? Sekarang, Mbak, dari awal Maret lebih dari 68.000 total berita sudah dinyatakan sembuh. Jadi kalau WHO mengatakan 80% sembuh. Kenapa kok kita sangat galau sekali gitu ya? Galau kita gitu. Karena memang ini virus baru. Tapi yakinkan bahwa 80% orang yang terkena bisa sembuh. Siapa yang menyembuhkan? Nah, nanti kita jelaskan bagaimana caranya ini gitu ya. Seperti itu ya. Tuh. Apa sudah ada obatnya atau vaksinnya? Belum ada vaksin atau pengobatan spesifik terhadap si virus itu. Kalau malaria itu adalah plasmodium, ada obatnya, plasmodiumnya mati. Tapi kalau si virus ini tidak ada obat untuk melawan virus. Tapi virus itu dengan sendirinya akan mati. Hanya permasalahannya yang perlu kita jaga, selama virus menginfeksi kita, kuatkah kita? Itu benar. Seperti itu ya. Namun gejala yang sebenarnya itu gejalanya kita bisa obati. Jadi virus sendiri belum ada vaksin. Vaksin untuk apa? Virus yang kita lemahkan atau kita matikan, kita sengaja masukkan ke dalam tubuh kita sehingga diri kita tuh mengenal si virus ini. Kalau ada virus sebenarnya, maka kita bisa melawan. Nah, ini belum ada. Sekarang masih lagi diteliti dan digarap ya. Pengobatannya harus dilakukan pada kondisi klinis pasien sesuai dengan gejalanya. Tapi ingat, 80% itu bisa sembuh. Seperti itu ya. Jadi itu alasan supaya masyarakat tidak panik Pak ya. Ya, benar. Jadi waspada, 80% bisa disembuhkan. Tidak perlu panik. Teman-teman siaga. Nanti kita bicara juga mengenai Pak, isolasi di Papua Barat itu bagaimana? Indikatif itu bagaimana? Nanti kita akan bahas supaya teman-teman sama kami. Oke. Apa sudah ada obat atau vaksinnya? Belum ya? Sudah tadi. Nah, sekarang kita nyatakan gini. WHO mengatakan pandemi. Jadi pada Kamis tanggal 12 bulan 3, WHO menyatakan bahwa COVID sebagai pandemi atau wabah yang meluas berbagai negara. Kriteria utama pandemi ini. Kenapa? Karena virus ini menyebabkan kematian. Memang ada yang mati, walaupun sembuh, tapi ada yang mati. Harapannya tidak boleh ada yang mati. Coronavirus ini dari orang-orang terus berlanjut dan tidak terkendali. Itu yang memang menjadi masalah kita. Jadi dia lebih cepat menularnya daripada
pengendaliannya. Makanya kenapa WHO karena pandemi, yuk semuanya waspada, semuanya kuatkan, satukan semua yang ada untuk pencegahan ini. Ini makanya karena kan dipakan pandemi. Nah, virus ini telah menyebar ke hampir seluruh dunia. Dengan menetapkan status pandemi, WHO minta pemerintah seluruh negara meningkatkan usaha deteksi. Jadi kalau ada orang deteksi, habis itu lacak sesuai dengan yang tadi, yang saya bilang, masa inkubasinya. Kemudian dites, kalau enggak langsung, kalau memang dia rawat dan mengisolasi kasus-kasus yang sesuai tadi dijelaskan oleh Dokter Rio. Ya, bagaimana pelapannya orang yang diawasi, bagaimana orang yang dipantau, bagaimana kemudian orang yang positif. Jadi itu berbeda sekali. Nah, ini kenapa dikatakan pandemi? Mari Pak, mari. Oke, nah, apa kita harus panik? Kita bisa mengubah rasa cemas menjadi cara melindungi diri. Ini yang dibutuhkan, ya. Bagaimana melindungi diri kita, keluarga kita, komunitas, masyarakat kita, terutama dengan menjaga kebersihan tangan yang tadi saya katakan. Kebersihan diri dan menjaga kesehatan. Teman-teman, kalau pulang dari sini, teman-teman, kita nggak tahu ya wajah kita, tangan kita. Kalau di tangan sudah ini, tapi habis pulang dari rumah, benar-benar mandi menggunakan sabun, cuci tangan, kemudian cuci keseluruhan. Sabun ini tidak membunuh virus. Karena kebanyakan sabun itu tidak diberikan desinfektan. Tapi sabun ini menggelontorkan virus. Makanya kenapa kalau cuci menggunakan tangan air yang mengalir, bukan air yang tetap. Kalau tetap itu teman-teman hanya mengumpulkan virus di situ. Ya, oke. Tetap pantau informasi terbaru, serta perhatikan imbauan dari pihak berwenang mengenai kebebasan aktivitas, perjalanan dan larangan berkumpul. Nah, larangan berkumpul ini kenapa? Yang tadi, coba semakin kita berhempet-hempetan, maka semakin kita berpotensi. Saya tidak ada tadi. Yang tadi itu, yang sangat berhempetan itu, mulai sekarang saran saya, kayaknya teman-teman wartawan dulu bersama, yuk mulai sekarang kalau meliput, memungkinkan cuci tangan, gunakan hand sanitizer dengan kadar alkohol minimal, ini minimal 60%. Kalau di bawah 60% tidak mati. Ya, tapi yang sekarang beredar kebanyakan 70. Jadi kalau beredar ini berapa persen? Oh, ini 60%. Di atas pakai. Kalau di bawah percuma. Ya. Bikin sendiri pakai CT. Bagaimana etika bersih? Teman-teman itu sudah tahu bagaimana cara cuci tangan pakai sabun? Nanti kita praktis sama-sama. Dan jadi berapa? Tidak bisa cuci tangan hanya seperti begini selesai. Tidak bisa. Jadi betul-betul harus memenuhi tahapan. Dan ada waktu jeda begitu. Minimal 20 detik. Jadikan habit, jadikan kebiasaan. Ya, seperti itu. Kemudian, nah, sekarang perhatikan. Teman-teman batuk. Kalau Superman. Coba perhatikan sekarang. Ya. Jangan begini. Aduh, ini malah nanti akan menular. Boleh begitu kalau ada tisu. Tapi juga resiko juga kayaknya batuk begini. Takutnya teman kita pegang. Dalam. Pak. Batuk udah. Waspada meletakkan tas, lantai, dihindari. ya di kereta, bersihkan dengan tisu basah. Yang kertas itu. Nih, hindari mengeluarkan telepon genggam atau bersihkan HP dengan alkohol setelah penggunaan tempat-tempat umum. Kemudian tidak memil di transportasi umum dan menghindari kontaminasi dari tangan. Ini bapak ini. Ini bapak. Pak, setengah mati kenapa kamu mulai? Kalau bapak punya hidup ini, wah bapak akan hindar dari flu, batuk, wah luar biasa. Yuk memulai. Ini memang berat harus dimulai ini. Ya? Tapi waktu ada batuk, badan demam di sini kan seperti hal yang biasa toh. Itu
kalau kondisi sekarang itu kemungkinannya ke arah situ atau tidak? Oke, nah itu nanti diskusi nanti setelah selesai. Apa yang dikatakan virus, kasih pengetahuan yang jelas supaya tidak termakan oleh hoax, ya. Tenangkan anak, beri pemahaman bahwa virus corona ini bisa dicegah dan disembuhkan. Ya, beri contoh gaya hidup sehat, Pak. Bapak dulu yang berubah, jangan paksa anak. Ya, berarti mengajak cuci tangan pakai sabun, ayo cuci tangan pakai sabun, dipaksa. Dapat diajak. Anak lebih mudah mencontoh ketimbang hanya mengikuti aturan. Oke, nah sekarang kita bicara mengobati corona. Apa gejala corona? Dokter ilmuwan hingga kini masih berusaha memahami karena virus ini baru, ya. Walaupun gejala umumnya ditemukan demam, batuk, sesak berat, sakit kepala, ini hampir sama dengan penyakit biasa. Hampir sama. Hanya yang akan membedakan sesak nafas beratnya, ya. Kemudian, tapi juga ada yang menemukan hasutan tenggorok, pilek, muntah-muntah, ada seperti itu. Nah, itu hanya konfirmasinya positif atau tidak, hanya diambil laboratorium, dicek dengan laboratorium. Dan saat ini laboratorium kita di Indonesia baru sistem rujukan. Kalau Bapak terkonfirmasi kami juga, kami ambil, kami kirim ke Balai Surabaya. Ya. Baru nanti ke ini. Lama. Lama kan? Lama mau nunggu itu. Lebih baik Bapak mencegah daripada 12 harus dilakukan jika memiliki 2019. Tapi jangan sekarang dulu ya. 12 2019. Ya, makanya itu. Ceritakan lengkap kondisi fit. Kalau nanti ditanya sama petugas, ceritakan lengkap. Jangan disembunyikan. Teman-teman Bapak pergi ke tempat pijat, kalau ditanya, saya nggak ke sini gitu, ternyata tempat pijat. Harus ceritakan lengkap sehingga kita bisa tracing hal itu, ya. Pihak berwenang akan mengarahkan Anda ke rumah sakit yang terdekat. Nah, ini rumah sakit rujukannya, Bapak Barat. Rujukannya di sini, memang. Dan itu di Kementerian Kesehatan. Bapak mau nanya-nanya mengenai nanti kita bahas. Sudah siapkah apa semuanya, ya? Oke. Nah, bagaimana mengantisipasi corona di luar negeri? Ini data yang tadi disampaikan. Semua hampir. Cina masih nomor 1, Italia, Iran, Korea Selatan, Spanyol, Jerman, Prancis, Amerika, Swiss, Norwegia. Perkembangan di Indonesia ini ya, tanggal 1/14. Sekarang tanggal berapa? 16, 2 hari yang lalu ya. Saya membuat bahannya tanggal 14, jadi nggak terupdate tadi malam. Ini sekarang berapa? Tanggal 17. Yang meninggal berapa? 5. Masih 5 malam bertambah ya. Sembuh 8. Oke. Nah, perlukah membatasi perjalanan ke luar negeri? WHO menyatakan tidak akan mengeluarkan imbauan bepergian karena merupakan kewenangan masing-masing negara. Anda yang berpergian ke luar negeri diimbau memantau status negara tujuan. Cari di aplikasi Set Travel negara mana yang memang masih dibuka, ya.